Pagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini kita akan membahas jenis-jenis sastra. Nah, jenis-jenis sastra ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan ragamnya, yang kedua berdasarkan periode waktunya, yang ketiga berdasarkan sifatnya. Oke, kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, berdasarkan apa? Ragamnya. Berdasarkan ragamnya. Nah, jenis sastra berdasarkan ragamnya itu ada 3. Yang pertama ada prosa, terus ada puisi, dan juga ada drama. Kita bahas satu-satu. Nah, di dalam ragam, berdasarkan ragamnya itu yang pertama ada prosa. Prosa ini adalah karya sastra yang disampaikan dalam bentuk bebas, tidak terikat rima, irama, atau antara larik, nah seperti puisi. Jadi prosa dan puisi itu berbeda ya. Kalau prosa itu berfokus pada cerita dan penjelasan yang runtut. Nah, contoh dari prosa yaitu ada cerpen. Kalau cerpen itu contohnya apa? Seperti Laskar Pelangi, ya itu termasuk cerpen. Nah, terus contoh yang kedua itu ada novel, terus dongeng. Kalau dongeng itu biasanya itu ada fabel dan juga ada legenda, terus ada roman juga, terus ada hikayat. Nah, terus yang kedua itu ada puisi. Nah, kalau puisi ini adalah karya sastra yang disusun dengan mempertimbangkan keindahan bahasa, rima, ritme. Nah, kalau prosa tadi kan berbentuk bebas. Nah, kalau puisi itu mempertimbangkan keindahan bahasa, terus rima gitu. Terus pengertian lain juga menyebutkan bahwa puisi ini adalah mengekspresikan perasaan dan pengalaman secara lebih padat dan juga indah. Nah, contoh dari puisi itu ada seperti pantun, 2-3 kata melompat. Nah, itu kayak gitu seperti di film Upin Ipin tuh ya, si Jarjit itu. Nah, terus juga ada syair, gurindam, terus sajak modern dan juga balada. Terus yang ketiga itu ada drama. Nah, drama di sini adalah karya sastra yang berbentuk dialog. Jadi, semisal saya berdialog dengan kamu, terus bersandiwara gitu, itu termasuk juga dengan drama. Nah, drama ini menampilkan apa? Menampilkan konflik, terus tokoh dan alur cerita melalui percakapan. Kalau semisal di drama itu tidak ada tokohnya, hanya satu orang, itu apakah disebut dengan drama? Nah, itu tidak bisa disebut dengan drama ya. Jadi drama itu perpaduan antara dua tokoh atau lebih itu. Nah, contoh dari drama itu ada sandiwara tadi, terus ada teater, terus juga drama panggung, drama radio atau televisi yang seperti di TV-TV itu kan banyak sekali ya drama-drama. Terus juga ada film. Nah, kalau film ini dalam kajian sastra tertentu ya maksudnya. Terus yang kedua itu berdasarkan apa? Berdasarkan periode waktunya. Nah, berdasarkan periode waktunya itu ada dua. Ada dua yaitu sastra lama dan juga sastra baru. Nah, kalau sastra lama itu adalah karya sastra yang berkembang sebelum masuknya pengaruh modernisasi, yaitu berkembangnya dari zaman dahulu. Nah, ciri-cirinya yaitu bersifat tradisional, anonim. Nah, anonim di sini itu pengarangnya itu tidak diketahui atau tidak dikenal. Nah, terus menggunakan bahasa lama dan banyak mengandung unsur magis, mitos, serta moral. Nah, contoh dari sastra lama itu ada pantun lama, syair, hikayat, legenda, dan juga mitos. Juga itu cerita rakyat itu termasuk dari sastra lama. Seperti tokohnya itu Malin Kundang, terus juga Timun Mas itu termasuk dari sastra lama. Nah, terus yang kedua itu ada sastra baru. Nah, kalau sastra baru ini sastra yang lahir setelah adanya pengaruh budaya modern. Kalau tadi kan di zaman dahulu, kalau sastra baru ini zaman modern. Nah, akhirnya terus ciri-cirinya itu pengarangnya itu dikenal atau terkenal
jurnal. Nah, gitu cara membedakannya. Nah, terus temanya itu lebih realistis, gaya bahasanya itu bebas, lebih ekspresif dan tidak terikat aturan ketat. Nah, contoh dari sastra baru yaitu ada novel modern, terus cerpen kontemporer. Nah, novel modern ini biasanya di online itu ada ya, di handphone kayak seperti apa? Ya kamu tahu. Ya, Wattpad itu termasuk sastra baru itu. Terus juga ada drama modern, terus roman modern. Tuh, terus yang terakhir nih. Terakhir ini adalah berdasarkan sifatnya. Sifatnya. Di dalam jenis sastra berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau fiksi ini adalah karya yang imajinasi yang dibuat berdasarkan kreativitas pengarang. Nah, ceritanya itu tidak harus sesuai kenyataan ya, jadi bebas mengarang gitu. Nah, terus contohnya itu ada novel fiksi, terus cerpen, dongeng, roman, cerita fantasi dan juga cerita petualangan. Nah, di dalam fiksi ini juga bisa terinspirasi dari dunia nyata, fiksi. Nah, terus non fiksi ini adalah karya sastra yang didasarkan pada fakta. Nah, fakta, kenyataan. Kalau fiksi tadi kan imajinasi. Nah, kalau non fiksi ini berdasarkan dengan nyata, kenyataan, data gitu. Nah, isinya itu bersifat informatif, ilmiah dan juga dokumenter. Nah, contoh dari non fiksi ini ada artikel ilmiah, terus esai, terus laporan penelitian, terus apa lagi? Buku pelajaran itu juga termasuk di dalam non fiksi ya. Kan itu bersifat informatif. Nah, terus juga ada jurnal ilmiah. Gitu. Nah, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan ya. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.